Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat selalu. Kita berharap kita semua dalam keadaan sehat. Seandainya ada yang sakit, saya ajak kita, marilah kita berdoa bersama-sama untuk mereka. Semoga Tuhan dengan kemurahannya menyembuhkan mereka satu persatu, dan Tuhan curahkan Roh Kudus ke atas mereka yang sedang mengalami masalah di dalam hidupnya. Semoga mereka menemukan jalan dalam terang Roh Kudus. Amin. Hari ini kembali saya mengajak, marilah kita bersama-sama untuk belajar, lebih khusus kepada belajar sambil merenungkan firman Allah yang akan kita ambil dari bacaan Injil hari ini, Injil liturgi hari ini, yaitu dari Markus bab 1 ayat 7 sampai dengan 11. Hari ini juga adalah hari pesta pembaptisan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita mendengarkan sabda dan firman Tuhan dan merenungkannya. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita, tanda keselamatan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhi hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Pembaptisan Tuhan ini sering disebut juga Epifani ketiga atau penampakan Tuhan ketiga. Lalu yang mana pertama dan keduanya? Yang pertama yaitu pada waktu kelahiran di Bethlehem. Kelahiran Yesus di kandang Bethlehem. Kemudian yang kedua yaitu pada 3 raja dari timur atau para majus dari timur. Saudaraku, sahabatku yang terkasih, di pinggir sungai Yordan, orang banyak berbondong-bondong meminta untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk pembersihan diri dari dosa. Pada saat inilah Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada orang banyak itu dan berkata kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus." Namun pada saat itu juga Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sama seperti para pendosa lainnya yang pada saat itu juga ada di sekitar sungai Yordan, mungkin di sekitar Yesus. Tetapi kita harus tahu bahwa baptisan Yesus tidak mempunyai tujuan untuk membersihkan dosa sebagaimana orang-orang di sekitar Yesus itu. Yesus adalah Allah. Yesus adalah manusia sempurna tanpa dosa. Sebenarnya pembaptisan untuk penghapusan dosa, Yesus tidak butuh itu.
karena dia tanpa dosa. Tetapi pembaptisan Yesus ini mempunyai tujuan yang lain. Bahwa Yesus mau dibaptis karena Yesus mau menyatakan solidaritasnya dengan orang-orang berdosa. Yesus rela menerima pembaptisan pengampunan dosa walaupun ia tidak berdosa, demi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Maka tujuan pembaptisan manusia di dalam Yesus adalah untuk memperoleh keselamatan kekal. Bukan hanya untuk penghapusan dosa, tetapi keselamatan kekal abadi di surga. Dengan masuk ke dalam sungai Yordan, Yesus mau menyucikan alam jagat raya yang tercemar, terkotori oleh karena dosa. Dengan masuk ke dalam sungai Yordan, Yesus sendiri ingin menyucikan air baptis yang akan diberikan kepada umatnya sepanjang masa. Dengan demikian, pembaptisan Yesus tidak sekadar ritus pengampunan dosa, tetapi lebih merupakan pemakluman atau peneguhan identitas Yesus sebagai anak Allah dan Mesias. Peneguhan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia. Yesus solider dengan manusia dan merendahkan diri demi mengangkat kita, manusia, menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai pidato pengukuhannya, ungkapan pengukuhannya diucapkan oleh Bapanya sendiri secara sederhana dari dalam surga ketika langit terbuka. Ada suara berseru, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Inilah pengukuhan dari Bapa untuk Sang Mesias. Ini berarti bahwa Yesus memulai tugas public office-nya, memulai tugas di depan umum. Gong sudah ditabuh. Misi perutusan Yesus segera dimulai di muka umum. Yesus seolah-olah saat itu keluar dari tempat persembunyian di Nazaret, kira-kira 30 tahun lamanya, dan sekarang mulai tampil di depan umum, sampai dengan wafatnya nanti di atas kayu salib. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, Allah menghendaki karya keselamatan Yesus ini untuk semua orang sepanjang zaman, sepanjang masa. Bukan hanya untuk orang-orang Israel saja, atau bukan hanya orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Bukan. Maka peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus di masa lalu tidak hanya terkubur atau dikubur di suatu tempat, yaitu di Holy Land, tetapi Allah menghendaki semua orang mengalami itu. Karena Allah ingin menghadirkan peristiwa masa lalu yang satu dan sama itu dengan cara yang berbeda-beda, agar umat manusia di segala zaman, di segala masa dapat ambil bagian di dalamnya dan menerima buah-buahnya. Maka untuk masuk itulah Yesus mengadakan sakramen-sakramen. Kita kenal sedikit sakramen itu apa sih? Sakramen itu dalam bahasa Latinnya dikatakan Signum Efficat Gratia. Nanti bisa baca di kotak deskripsi saya. Yaitu artinya tanda dan sarana menghadirkan rahmat demi menguduskan manusia, dan agar ia, yaitu Yesus sendiri, bisa tinggal selalu di tengah-tengah kita. Sebagaimana sabdanya dalam Injil Matius bab 28 ayat 20, "Aku akan menyertai kamu sampai dengan akhir zaman." Di dalam sakramen inilah Yesus hadir untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman. Terutama kita kenal di dalam sakramen Ekaristi Kudus. Sekali lagi, jadi sakramen adalah tanda dan sarana yang menghadirkan rahmat Allah demi menguduskan manusia, dan agar kiranya Yesus bisa selalu tinggal bersama kita. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan ini dihayati oleh umat
Katolik sedemikian rupa sehingga dalam perkembangan selanjutnya menjadi seperti apa yang kita kenal sekarang ini, yaitu sakramen-sakramen. Kita kenal ada 7 sakramen, namun dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pertama 3 bagian, yaitu pertama sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi ini terdiri dari 3 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen Ekaristi Kudus, dan sakramen penguatan. Kemudian kedua, sakramen penyembuh atau rekonsiliasi, yaitu sakramen pengakuan dosa dan sakramen perminyakan suci. Kemudian ketiga, sakramen pelayanan atau perutusan, yaitu sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Jadi ada 7 sakramen inisiasi yang mengangkat kita menjadi anak Allah, dikuatkan dengan tubuhnya, didewasakan dengan Roh Kudusnya. Kemudian sakramen penyembuhan, rekonsiliasi, ada manusia berdosa bisa datang kepada Tuhan untuk diampuni, disembuhkan. Kemudian sakramen perutusan, perkawinan, keluarga, dan imamat. Kita diutus untuk mewartakan sabda dan firman Tuhan. Maka dalam perayaan pesta pembaptisan Tuhan ini, Gereja Katolik mengajak kita untuk mengingat kembali keindahan dan keagungan secara khusus dalam sakramen baptis. Kita dengar tadi dalam bacaan Injil bagaimana langit terkoyak ketika Yesus dibaptis. Dan ini menunjukkan bahwa pada Yesus dibaptis terbuka kembali hubungan Tuhan dan manusia. Hubungan surga dan bumi, hubungan antara pencipta dan ciptaannya, yaitu terjadi di dalam diri Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan. Hubungan yang mana terputus, surga terputus bagi anak-anak Adam dan keturunannya sejak jatuhnya manusia pertama, Adam dan Hawa, ke dalam dosa melawan perintah Tuhan, perintah Allah di Taman Firdaus. Maka pembaptisan di dalam hidup iman Katolik sungguh-sungguh sangat penting. Yesus bersabda dalam Yohanes bab 3 ayat 5, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah." Maka ketika kita dibaptis, kita beroleh rahmat baptisan. Apa saja yang kita dapat? Kita memperoleh pengampunan dosa, baik dosa asal maupun dosa-dosa pribadi kita. Juga hukuman atas dosa-dosa pribadi kita. Kalau kita dibaptis sudah dewasa. Itu dosa-dosa yang kita perbuat. Dari kecil sampai dengan dewasa, sampai dengan saat dibaptis, dosanya dihapus, hukuman dosanya juga dihapus. Kita dilahirkan baru. Itu nanti ada bacaan-bacaannya ada di kotak deskripsi, bisa dilihat. Kita menjadi anak-anak Allah, anggota Kristus. Kita diikut sertakan dalam imamat Kristus. Kita menjadi ahli waris surga bersama Kristus. Dan kita memperoleh rahmat pengudus. Atau di dalam bahasa Latin dikatakan gratia sanctificans. Rahmat pengudus ini hilang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga kita tidak hidup dalam kekudusan, kita jauh dari Tuhan. Dan rahmat pengudus ini kita peroleh kembali pada waktu sakramen pembaptisan. Dan kita menjadi kudus, kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Secara singkat, saya mau katakan bahwa sakramen baptis memberi semua hal yang dibutuhkan orang agar bisa selamat dari hukuman kekal dan bisa berkembang menjadi anak Allah yang sempurna. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, sakramen baptis itu sangat penting di dalam kehidupan iman Katolik kita. Tanpa sakramen baptis, orang tidak bisa menerima karunia-karunia, tidak bisa menerima sakramen-sakramen yang lain.
harus didahului dengan sakramen baptis dulu, baru bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Namun satu hal yang sangat penting yang perlu kita ingat, bahwa pentingnya sakramen baptis bukan pada saat peristiwa berlangsungnya kita dibaptis, pada saat kita dibaptis, tetapi lebih-lebih lagi agar perjalanan hidup kita seterusnya setelah kita dibaptis, kita tetap memelihara rahmat baptisan itu dengan melaksanakan janji-janji baptis kita di dalam setiap langkah hidup kita. Apa yang kita janji di gereja ketika kita dibaptis? Kalau baptis bayi, janji lewat orang tua, lewat wali baptis. Ketika sudah kita dewasa, kita mengucapkan janji di hadapan Romo, di hadapan umat. Dan janji-janji baptis inilah kita harus terus melaksanakan di dalam hidup kita. Dan sakramen baptis ini akan bisa menggerakkan kita untuk menjadi tanda dan sarana kehadiran kasih Allah bagi sesama, seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga oleh Roh Kudus-Mu kami boleh menjadi saksi dan tanda serta sarana kasih sayang, sarana keselamatan Tuhan bagi sesama kami yang ada di sekeliling kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.